Hai, salah satu misteri terbesar dalam proses evolusi itu adalah evolusi ular. Karena dalam keluarga reptil, ular ini tidak mempunyai kaki, sementara reptil lain mempunyai 4 kaki. Apakah nenek moyang ular ini juga mempunyai 4 kaki? Atau sejak zaman dinosaurus, ular memang tidak memiliki kaki? Makanya di video kali ini kita akan membahas tentang evolusi ular. Simak video ini sampai habis, oke? 90 juta tahun yang lalu, di wilayah Argentina, hiduplah seekor binatang yang mirip dengan ular modern. Ular ini bernama Najash, yaitu hewan purba yang hidup di zaman Kretasius akhir dan masih memiliki kaki. Dan kaki ini membuat penampilannya sangat terlihat aneh. Dan ilmuwan juga masih belum yakin dari mana asal ular yang mempunyai kaki ini. Najash ini merupakan spesies ular meskipun dia mempunyai kaki. Dua kakinya berada di belakang tubuhnya, dan Najash diketahui merupakan salah satu spesies ular paling awal pada catatan fosil yang memiliki kaki. Namun bukan berarti ini adalah satu-satunya fosil ular purba. Ular yang memiliki kaki juga ditemukan di tempat yang berbeda, seperti di Inggris, di Maroko, di Rumania, dan Wyoming. Beberapa reptil ini sama halnya dengan Najash memiliki 2 kaki, dan terdapat juga beberapa yang memiliki 4 kaki. Namun, kebanyakan fosil ular itu cuman menyisahkan sebagian kecil tulang seperti tulang rahang dan tulang belakang. Maka dari itu, sejarah evolusi ular merupakan salah satu misteri dalam evolusi yang belum sepenuhnya terpecahkan. Ahli biologi itu yakin bahwa beberapa ular itu merupakan cabang evolusi dari reptil, seperti kadal purba yang hidup di periode Jurassic 201 juta tahun yang lalu, dan menjadi 3000 spesies reptil yang berbeda. Tetapi ilmuwan juga itu belum yakin spesies reptil mana yang merupakan nenek moyang ular, mengapa ular bisa kehilangan kakinya, dan kapan tepatnya ular kehilangan kakinya tersebut. Kita belum dapat menjawab pertanyaan ini karena kita belum memiliki data yang cukup. Kebanyakan fosil ular tertua itu hanya beberapa potongan-potongan kecil. Namun ada beberapa teori tentang dari mana ular itu berasal. Beberapa ilmuwan itu meyakini bahwa beberapa ular itu berasal dari kadal penggali. Dan ada juga ilmuwan yang meyakini bahwa ular berasal dari kadal yang berenang di lautan. Hal ini disebabkan karena cara ular bergerak itu efektif untuk menggali dan berenang. Hingga saat ini kesepakatan ilmuwan tentang evolusi ular bahwa evolusi ular itu berasal dari kadal. Namun apa perbedaan antara ular yang memiliki kaki dengan kadal? Herpetologis atau ilmu yang mempelajari tentang reptil telah mengidentifikasi perbedaan ular dan reptil lainnya. Berdasarkan bentuk mulut, itu menyatakan bahwa mulut ular itu merupakan hasil dari adaptasi yang memungkinkan ular merenggangkan rahangnya. Rahang ular membuatnya cepat menelan binatang yang berukuran lebih besar dari kepalanya. Keunikan ular lainnya yaitu ular tidak memiliki telinga, bahkan tidak memiliki lubang telinga. Sedangkan reptil lain itu memiliki lubang telinga. Namun ular ini mempunyai kemampuan mendeteksi getaran di tanah karena tulang untuk lubang telinganya itu menyatu dengan tulang rahangnya. Studi tentang anatomi menemukan bahwa ular bergerak seperti belut pada saat berenang. Sedangkan paleontologis berpendapat bahwa ular berkaki merupakan evolusi dari Mesosaurus karena memiliki banyak kesamaan di struktur tengkoraknya, khususnya bentuk rahang. Ular berkaki ini juga ada yang merupakan makhluk laut yang ditemukan di Ramallah dan pernah dianggap sebagai fosil ular tertua. Hal ini mengindikasikan bahwa ular berasal dari reptil laut dan asal-usul ular itu dari laut. Namun 10 tahun belakangan telah banyak penemuan baru yang menentang ide ini. Paleontologis telah menemukan banyak fosil ular purba yang hidup di daratan. Salah satunya adalah Najash. Dan ada juga fosil berusia 160 juta tahun seperti Eophis yang ditemukan di Inggris. Jadi banyak ilmuwan yang percaya bahwa ular itu berasal dari makhluk darat. Bagaimana dengan penemuan di studi genetik? Apakah bukti genetik dapat menjelaskan asal-usul ular ini? Pada tahun 2013, ilmuwan menggunakan data yang terdiri dari 4.000 spesies ular dan kadal untuk membuat pohon keluarga reptil. Dan hasilnya, ular itu berkerabat dekat dengan kadal varanid, kelompok kadal yang mencakup kadal monitor dan komodo. Dan ini memperkuat asal-usul ular dari hewan darat. Namun, komodo itu berkerabat dengan Mosasaurus yang merupakan hewan laut.
Jadi, studi genetik sebenarnya mendukung dua pendapat tentang asal-usul ular, yaitu dari laut dan dari daratan. Ini memang membingungkan, tapi juga menakjubkan. Yang kita ketahui, ular itu berasal dari kadal, namun detail evolusinya masih terus dipelajari. Tentang bagaimana ular kehilangan kakinya juga masih terus dipelajari, dan nenek moyangnya yang merupakan makhluk laut atau makhluk daratan. Dan pada akhirnya evolusi ular itu masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Namun inilah yang menjadi alasan kita terus belajar dan mencari tahu, karena masih sangat banyak misteri di alam ini yang menunggu untuk dipecahkan. Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kalian mempunyai saran, komentar, ataupun pertanyaan, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, sains itu menyenangkan dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.